Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama ada tugas 2 dan yang kedua adalah UAS. Nah, untuk tugas 2 di sini kita diminta untuk membuat button help system yang terdapat pada pintu masuk parkiran. Nah, di sini kita membuat dengan software logo. Jadi, ketika tombol push button atau tombol help ini ditekan, maka lampu merah dan buzzer akan menyala selama 1 detik dan mati 2 detik secara berulang-ulang sampai total selama 6 detik. Jadi di sini ada 2 perulangan di mana total keseluruhannya itu total durasinya adalah selama 6 detik. Kemudian untuk komponen yang diperlukan di sini ada I2. I2 itu adalah input tombol help dan juga Q3 atau output lampu dan buzzer. Nah, di sini untuk membuat rangkaian help system terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada tombol help, yaitu inputan. Kemudian di sini saya menghubungkan tombol help dengan RS flip flop, di mana tombol helpnya ini dihubungkan ke bagian S-nya. Kemudian dari RS flip flop dihubungkan ke trigger. Di sini saya menggunakan edge trigger beeping relay. Nah, dari edge trigger ini kemudian dihubungkan lagi ke output atau Q, lampu dan buzzer. Nah, dari Q dihubungkan lagi ke bagian reset. Jadi, di sini user tidak perlu mempush button secara manual. Di sini satu kali push dia akan langsung menyala selama 2 kali. Oke, selanjutnya kita langsung saja simulasikan. Untuk tombol help. Nah, di sini kita klik 2 1 2 1. Nah, di sini tombol help ini kan dilambangkan outputnya dengan Q3. Nah, di sini Q3-nya kita perhatikan, kita ulang lagi. 1 2 1 1 2 1. Nah, di sini dia akan mati selama 2 detik dan menyala selama 1 detik. Dan hal tersebut akan diulang selama 2 kali. Selanjutnya, pada bagian UAS di sini diambil dari kuis. Nah, untuk bagian kuis di sini kita diminta untuk membuat mesin otomatisasi parkir dengan menggunakan logo Soft Comfort. Di mana mesin otomatisasi parkir ini memiliki input-output sebagai berikut. Yang pertama, input I1 yaitu merupakan tombol untuk masuk lapangan parkir. Input I2, tombol meminta bantuan dari petugas jaga. Input I3, sensor infrared yang terletak di bawah palang pintu untuk mencegah pintu menutup. Input I4, sensor loop detektor magnet pintu masuk yang dapat mengetahui bila mana ada mobil di depan panel parkir. Input I5, tombol untuk keluar yang ditekan oleh petugas parkir. Input I6, sensor loop detektor magnet, pintu keluar yang dapat mengetahui bila mana ada mobil di depan panel parkir. Output Q1, perintah buka atau tutup palang pintu masuk. Output Q2, perintah buka atau tutup palang pintu keluar. Output Q3, lampu dan buzzer untuk meminta bantuan petugas. Output Q4, perintah ke mesin suara yang mengucapkan selamat datang. Kemudian untuk soalnya, yang pertama, buatlah bila mana ada mobil di depan pintu parkir, maka input I4 akan berlogic high, yang kemudian akan memberikan perintah pulse low ke high selama 1 detik pada output Q4. Kemudian yang kedua, tombol masuk. Jika tombol I1 ditekan, maka counter jumlah mobil akan naik. Perintah buka pintu dikirim dengan menjadikan output Q1 berlogic high. Setelah itu menunggu sensor I3 dari logic high menjadi low. Jika kondisi ini terjadi, maka perintah tutup pintu dikirim dengan menjadikan output Q1 berlogic low. Kemudian nomor 3, tombol keluar. Jika tombol I5 ditekan, maka counter jumlah mobil akan turun. Perintah buka pintu dikirim dengan menjadikan output Q2 berlogic high. Setelah itu menunggu sensor I6 dari logic high menjadi low. Jika kondisi ini terjadi, maka perintah tutup pintu dikirim dengan menjadikan output Q2 berlogic low. Yang keempat, tombol I2 dan output Q3 sama dengan tugas 2. Kemudian up
up-down counter mempunyai batas maksimum 3 kendaraan. Berikut merupakan hasil gambaran rangkaian sistem parkir yang telah saya buat. Nah, di sini untuk help system atau tombol help-nya masuk ke dalam bagian UAS. Kemudian lanjut ke bagian tombol masuk. Di sini tombol masuk, infrared dan juga sensor magnet saya hubungkan dengan gerbang N. Nah, dari sensor magnet ini kemudian dipecah lagi, dihubungkan dengan relay. Nah, di sini relay yang saya gunakan yaitu whipping relay. Selanjutnya dari whipping relay dihubungkan ke output. Nah, di sini kan outputnya berupa mesin suara. Jadi di sini outputnya saya gambarkan dengan Q, yaitu digambarkan dengan bola lampu dan juga message text. Karena dalam logo ini kan tidak ada output berupa suara. Jadi di sini saya lambangkan dengan message text. Selanjutnya, untuk tombol keluar, di sini tombol keluar dan juga sensor magnet saya hubungkan juga dengan gerbang logika N. Nah, dari dua gerbang ini, dari gerbang tombol masuk dan juga tombol keluar, saya hubungkan dengan gerbang logika OR. Dari gerbang logika OR, saya hubungkan dengan up-down counter. Nah, jadi di sini kan dari up-down ini dia menentukan apakah kendaraannya itu masuk atau keluar. Jadi kalau misalnya masuk, maka counternya akan bertambah. Dan jika ada kendaraan yang keluar, maka counternya akan berkurang. Nah, di sini untuk up-down counternya kan batas maksimalnya 3 kendaraan. Jadi untuk parameter on-off-nya di sini kita set 3, on-nya 3 dan off-nya 3. Selanjutnya dari up-down counter saya hubungkan lagi dengan on delay. Nah, on delay di sini tuh fungsinya dihubungkan ke bagian palang pintu keluar. Jadi kalau misalnya jumlah kendaraan yang masuk ini sudah memenuhi target, yaitu 3 kendaraan, maka sistem parkir akan mendelay selama 3 detik. Nah, selama 3 detik baru dari palang pintu masuk ini akan muncul notifikasi parkiran penuh begitu. Kemudian dari on delay ini saya hubungkan ke perintah pintu masuk dan juga pintu keluar. Nah, untuk pintu masuk di sini saya hubungkan dengan not dan juga gerbang N. Kemudian dihubungkan dengan output Q1. Selanjutnya dari on delay juga kita hubungkan juga ke gerbang N. Nah, gerbang N di sini dihubungkan dengan palang pintu keluar dan juga message text dan juga dihubungkan dengan data log. Nah, untuk message text-nya di sini menampilkan parkiran penuh. Nah, jadi di sini ditampilkan current time-nya, kemudian jumlah kendaraannya. Nah, jika jumlah kendaraan ini sudah memenuhi target, yaitu sudah 3 atau lebih dari 3, maka akan muncul tulisan atau muncul pesan parkiran penuh. Selanjutnya di sini juga dihubungkan dengan data log. Nah, data log ini dihubungkan dengan logic high dan low yang dihubungkan dengan asynchronous pulse generator. Kemudian dihubungkan ke gerbang N, dari gerbang N dihubungkan ke data log. Nah, data log ini isinya ada I1 sampai I8, Q1 sampai Q8 dan juga B013 yaitu merupakan up-down counter. Lanjut di bagian bawah. Nah, di bagian bawah di sini ada F. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan message text ini. Jadi, F ini merupakan suatu function key yang terdapat pada software logo. Nah, di sini kan ada F1 dan F2. Nah, dari kedua F ini akan dihubungkan dulu melalui RS flip-flop, kemudian dihubungkan ke masing-masing message text. Message text yang pertama
yang langsung terhubung dengan RS flip-flop akan memberi informasi mengenai parkir penuh. Selanjutnya, dari message text yang kedua, itu dihubungkan terlebih dahulu dengan NOT, gerbang logika NOT. Kemudian untuk message text-nya di sini akan menampilkan informasi mengenai jumlah kendaraan yang masuk dan juga parkir kosong. Nah, jadi alurnya jika target sudah terpenuhi, maka message text-nya ini akan berubah. Tampilannya menjadi parkir penuh. Kemudian jumlahnya di situ juga akan menampilkan jumlah target yang sudah terpenuhi. Oke, kita langsung saja simulasikan. Nah, pada bagian awal akan muncul tulisan terlebih dahulu selamat datang. Kemudian di sini juga akan ditampilkan informasi mengenai parkir kosong dan juga jumlah parkiran yang dapat diisi. Nah, di sini kita coba. Nah, untuk Q1 di sini melambangkan pintu masuk parkiran. Jadi Q1 ini akan terus menyala sampai targetnya terpenuhi gitu. Jadi kalau misalnya jumlah target sudah terpenuhi, yaitu sudah 3 atau lebih dari 3, maka lampu Q1 akan mati dan juga Q2 akan menyala. Artinya parkiran ini sudah penuh gitu. Jadi kita langsung saja coba. Oke, kita klik. Tombol masuknya 1. Ini counternya 2. Nah, jadi waktu jumlah kendaraan yang masuk masih terhitung 2, maka message text-nya akan menampilkan parkir masih kosong. Kemudian misalnya kita tambah lagi 3. Nah, jadi ketika target ini sudah terpenuhi 3, maka on delay ini akan berjalan. Dan juga dari sini tadi kan berwarna merah. Dari warna merah di sini akan pindah ke bagian palang pintu keluar. Jadi palang pintu keluarnya akan berubah menjadi warna merah, yang artinya parkiran ini sudah penuh. Kemudian untuk message text-nya di sini akan ditampilkan parkir penuh. Nah, selanjutnya jika ada mobil atau kendaraan yang keluar, maka di sini petugas dapat menekan tombol keluar. Jadi ketika tombol keluar ditekan, on delay ini akan mereset dan juga count up down counternya juga akan berkurang. Nah, seperti ini. Jadi di message text juga begitu. Jadi message text-nya juga akan menampilkan informasi parkir kosong dengan jumlah kendaraan yang terdapat dalam parkiran ada berapa. Kemudian di sini untuk data log juga akan terus menyala dan dia akan berlogic high selama sistem berjalan dan selama ada kendaraan yang masuk gitu. Jadi kalau misalnya simulasinya kita matikan, dia akan mereset ke dalam durasi semula. Kita simulasikan ulang. Oke. Oke, jadi kita ulang untuk kendaraan yang masuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, selama 3 detik, maka palang pintu keluar akan terbuka dan juga akan muncul pesan dari message text yaitu parkir penuh. Nah, jika kita kurangi di sini 1, 2, maka message text akan menampilkan pesan parkir kosong. Jadi sekian dulu penjelasan mengenai
simulasi sistem parkir yang telah saya buat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.